Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam breakfast di hari Jumat ini, di weekend ini. Wow, senang sekali kita akan memasuki akhir pekan yang terakhir di bulan Juli dan minggu depan kita sudah masuk ke bulan yang baru. Wow, Tuhan luar biasa, Allah yang menyertai kita sepanjang bulan ini adalah Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Dia berdaulat penuh dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-37, kita akan melihat ayat yang kelima dan ayat yang ke-6 saya bacakan bagi setiap kita. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam komunitas, di dalam pekerjaan kita, di tempat kita bekerja, belajar, atau di rumah kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri, tidak jarang kita mengalami sesuatu yang membuat kita memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang lain. Ya, mungkin kesalahpahaman, mungkin ada sesuatu yang mereka lakukan yang membuat kita menjadi tidak enak, atau kita lakukan dan membuat mereka tersinggung, dan itu menimbulkan konflik di tengah-tengah kita. Seringkali sulit untuk kita bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di sekeliling kita, dan kita mulai mengambil keputusan untuk memilih untuk kita menjauh, membuat jarak, dan akhirnya itu membuat hubungan menjadi renggang. Tapi dari ayat ini, saudara, memang ada banyak konteks yang kita bisa pelajari. Tapi saya ingin bagikan ini buat kita, bahwa kebenaran itu akan selalu muncul dan tidak perlu untuk dibela. Saudara, saya punya prinsip dalam kehidupan saya. Ketika saya disalah mengerti orang lain, ketika saya difitnah oleh orang lain, kecenderungan saya adalah sampai hari ini, saya tidak akan pernah mau untuk membalikan apa yang mereka katakan tentang saya. Karena saya punya prinsip bahwa kebenaran itu akan selalu menang. Ketika kita memberi respon berlebihan terhadap perkataan-perkataan buruk orang terhadap kita, ya bisa jadi kita sedang mengiyakan apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Tapi ketika kita meresponinya dengan dewasa, kita meresponinya dengan kesabaran, kita meresponinya dengan berhikmat, dengan sesuatu sikap yang berbeda, kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menunjukkan kebenaran di tengah-tengah kita. Saudara, seringkali kita menghabiskan waktu untuk membela diri dan lain sebagainya. Kita menghabiskan waktu untuk membuat pembelaan, untuk menampilkan citra diri bahwa saya tidak seperti yang dikatakan oleh orang lain. Tapi saya belajar bahwa ketika kita merespon dengan salah, kita merespon dengan berlebihan, itu justru akan menunjukkan bahwa kita ini takut ketahuan bahwa kita benar seperti yang disampaikan oleh mereka. Tapi kalau kita tenang, kita percaya kepada Tuhan, di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saya banyak kali mengalami ketika saya salah mengerti, ketika saya difitnahkan sesuatu yang tidak saya lakukan, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan yang tahu, saya nggak perlu untuk buat ini dan itu, biar Tuhan yang menyatakan. So, pada akhirnya Tuhan membuktikan bahwa apa yang ada dalam firman Tuhan itu benar. Dia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hak kita seperti siang. Saudara, karena Tuhan adalah hakim yang adil, Tuhan adalah raja yang menghakimi dengan kebenaran. Dialah satu-satunya yang benar. Saya mungkin terlalu ekstrim, tapi saya pernah berkata kepada seseorang bahwa kalau orang menuduhkan sesuatu yang jahat kepada saya nggak perlu bela diri. Karena satu hari nanti kita akan menghadapi penghakiman dan semua yang kita lakukan dalam dunia ini akan diadili. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalau saya memang salah, saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Tapi kalau orang yang berkata jahat tentang saya, dia melakukannya dengan hati yang jahat, dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan kepada saya. Saudara, ini adalah iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adil, dia melihat apa yang terjadi, dia tahu apa yang sedang berlaku di tengah-tengah kita. Dan Tuhan membela setiap kita anak-anaknya yang menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, secara sungguh ke dalam tangannya. Saudara, bayangkan kalau kita ada di dalam tangan Tuhan yang hebat itu. Apa yang mampu untuk menggoncangkan kita? Apa yang mampu untuk mengalahkan kita? Nggak ada. Tapi kalau kita ada di luarnya Tuhan, dan kita ngaku-ngaku kita ada di dalamnya Dia, maka kita sedang menipu diri kita sendiri.
kita sedang berbohong kepada diri kita sendiri, dan itu kita rentan sekali untuk dikalahkan. Saudara, biarlah kita belajar pagi hari ini untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami konflik di tempat kerja, konflik di tengah-tengah pelayanan, konflik di tengah-tengah keluarga, ada hubungan yang kurang baik. Saudara, seringkali kita merasa bahwa orang lain yang harus minta maaf sama kita, orang lain yang harus datang terlebih dahulu pada kita. Tapi saya mau bilang buat kita bahwa kalau kita memahami hal ini, maka nggak peduli siapa yang salah. Kalau kita mengerti tentang ini, maka ya kita yang harus datang berinisiatif untuk kita memberikan, kita datang untuk membangun hubungan kembali. Kalau kita harus minta maaf, ya kita melakukannya bukan karena kita bersalah, tapi kita mungkin minta maaf karena kita juga membuat mereka menjadi sungkan untuk datang berbicara kepada kita. Itu hal yang wajar untuk kita kerjakan, dan Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Saudara, biarlah perenungan pagi hari ini menjadi berkat dan sukacita, kekuatan bagi setiap kita warga kerajaan sebelum kita memasuki akhir pekan yang terakhir di bulan ini. Saudara, di sepanjang bulan ini kita belajar banyak sekali tentang beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang kita pelajari selama paling nggak seminggu ini tidak hanya menjadi pelajaran yang kita ketahui, tidak hanya menjadi informasi bagi kita, tapi itu menjadi sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai berjumpa esok pagi, saudara, dalam ibadah doa fajar. Pukul 5.30 saya akan live dan kita akan berdoa bersama-sama. Pagi hari ini, mari kita akhiri bersama-sama breakfast kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang bertindak. Karena Engkau mengetahui kami, Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kami, dan Engkau tidak pernah salah memutuskan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami akan beraktivitas, biarlah berkat-Mu turun buat setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Shalom.